Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Oke, kita udah memasuki fobia yang pertama tahun 2008 cerita ketiga. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton cerita sebelumnya, silahkan cek link di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga tonton fobia yang kedua tahun 2009-nya. Kebetulan, gue memang kebalik membuat video film ini. Jadi film keduanya duluan yang kelar. Kita akan masuk ke sinopsis cerita ketiga, yang akan berkisah tentang 4 orang sahabat, yakni Ae, Puak, Sin, dan Ter. Adalah sekumpulan orang yang memiliki hobi rafting atau menyusuri sungai. Nah, waktu di tenda, mereka berbicara bertukar cerita horor. Namun, di tengah candaan itu, Ae bersumpah kalau ia mati duluan, maka dirinya akan mengajak orang yang tidur di tengah untuk menemaninya. Esok harinya, sebuah musibah beneran menimpa Ae. Kalau gitu, bagaimanakah kisah kelanjutannya? Ya udah, ayo masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan 4 orang sahabat yang sedang berkemah di hutan. Mereka akan melakukan rafting besok pagi. Walau sudah larut malam, tak satu pun yang mau tidur. Sejak tadi, mereka terus bertukar cerita horor. Wah, momen kayak gini emang paling seru nih, apalagi dengan sahabat. Nah, orang yang paling kiri bernama Ae. Yang kedua itu adalah Ter. Yang punya janggut itu adalah Puak, dan yang pojok kanan itu adalah Sin. Jangan tidur di pinggir saat kemah. Apaan sih? Itu loh, temanku pernah cerita kalau dia pernah tidur di pinggir saat kemah, dan suatu malam, tek, 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 terdengar suara kaki mendekatinya. Setelah dilihat, itu hantu wanita dari sungai. Terus tubuhnya seksi nggak? Ucap Puak, memotong kisah seram yang dibawakan Ter. Lalu Ter melanjutkan ceritanya sampai akhir dan mengatakan posisi Sin tidur sekarang adalah posisi yang sama dengan temannya itu. Puak bingung mengapa semua hantu itu wanita, seperti di film Shutter, ucapnya yang langsung ditegur oleh Sin karena katanya dia belum nonton film itu. Dengan nakalnya, Puak malah spoiler film itu kepadanya. Nah, kalau bagi kalian yang penasaran itu film apa, gue pernah bahas kok. Linknya di bawah ya, cie promosi. Oke lanjut, Sin terus merengek, ditakuti teman-temannya, yang membuat ia ingin pindah tidur ke bagian tengah, tapi itu ditolak. Di sini juga, Ae dengan santainya mengatakan, kalau suatu saat ia mati duluan, dirinya akan mendatangi yang tidur di tengah, ucapnya. Dan teman-temannya cuma tertawa merespon lelucon Ae itu. Besok harinya, 4 sahabat itu melakukan rafting, dan sempat-sempatnya lagi, Sin dispoilerkan film Titanic oleh si Puak. Nah, aliran air yang sangat liar tak menggoyahkan nyali mereka. Keempat orang itu sangat menikmati tiap tantangan rafting yang ada di depan mata. Terlebih si Puak yang terlalu bersemangat, hingga akhirnya perahu mereka terbalik. Semua orang masuk ke air yang deras itu. Bersyukurnya, Sin, Puak, dan Aye berhasil kembali ke daratan, tapi terhilang. Spontan, Aye melompat membuka baju pelampungnya untuk menolong Ter yang tiba-tiba timbul. Ter sangat panik, terombang-ambing di dalam air bersama Aye yang menolongnya. Sampai akhirnya Ter berhasil diselamatkan, sedangkan Aye tak muncul di permukaan. 3 orang itu terus mencari Aye hingga malam hari, tapi tetap saja belum ditemukan. Mereka masih percaya dan berharap kalau Aye masih hidup. Ya sudah, untuk sekarang kita harus memulihkan tenaga dan tidur, ucap Puak mengajak temannya masuk tenda. Ter adalah orang terakhir yang masuk ke dalam. Kedua temannya sudah mengambil posisi pojok kiri dan pojok kanan. Ter lalu protes karena posisi tidur Puak yang berubah. Harusnya Puak yang di tengah. Dan dari sini Sin akhirnya paham kalau Ter takut akan ucapan Ae yang kemarin malam, yakni kalau aku mati duluan, ku datangi yang tidur di tengah. Dengan nada sombong, Puak malah tak percaya dan tapi akhirnya mereka bertiga tidur membentuk segitiga. Ya oke lah, cerdik caranya. Di tengah malam, Puak terbangun setelah tak sengaja mencium bau busuk yang dikiranya kaki Sin. Dan dari sini, Ter juga terbangun. Ia mendengarkan suara langkah kaki menuju ke tenda mereka. Sewaktu dibuka, itu ternyata Aye, teman mereka. Semuanya begitu senang karena Aye selamat. Salah satu dari mereka mengecek tubuh Aye yang tak berdarah sedikit pun. Ia malahan terlihat normal juga sehat, kulitnya mulus seperti pantat bayi. Tapi di sini Ae malah kedinginan. Akhirnya posisi tidur kembali seperti semula, tapi Ter tak bisa tidur.
sebab ia berada di samping Aye. Perasaan tak nyaman terus menghantuinya. Terlalu memutuskan untuk mencari udara ditemani Puak yang juga tiba-tiba saja terbangun. Nah, selagi mereka berbincang, dari dalam tenda, Shin terbangun. Setelah mendengar tubuh Aye terus bergetar berisik, Shin memegang tubuh temannya itu dan keluar darah dari bagian atas. Lalu, bu, Shin terbangun. Rupanya itu cuma mimpi. Lantas ia keluar juga menyusul dua temannya itu. Di sana mereka bertiga berdebat apakah Aye itu benaran atau cuma jadi-jadian. Hei Puak, coba kau nonton film The Sixth Sense. Di film itu hantunya tak sadar kalau ia sudah mati. Ucap Shin pada Puak, yang ternyata Puak terkena spoiler film. Lah, bisa-bisanya loh di momen kayak gini. Lalu teringin pergi untuk buang air kecil. Tapi tiba-tiba saja suara Aye memanggil dari belakang mereka. Karena ternyata ia ingin ikut buang air kecil. Dan dengan terpaksa berjalan bersamanya. Nah, saat ia membelakangi Aye, tiba-tiba saja baju belakang Aye keluar banyak air. Berpikir positif, itu adalah keringat. Sambilan buang air kecil, mengajaknya basa-basi. Tapi sikap Aye begitu dingin. Lantas tiba-tiba di air yang dikencinginya ada mayat Aye yang mengapung. Spontan terpanik, langsung berlari kembali ke tenda. Tercerita apa yang terjadi, lalu mereka mengunci tenda. Tapi Aye berusaha membukanya dan mereka menguncinya lagi. Aye berjalan mengelilingi teman-temannya itu dari luar tenda. Setelah beberapa waktu, tak terdengar suara apa-apa lagi. Nah, karena merasa sudah aman, mereka pun membuka dua buah jendela. Aye beneran tak ada, hingga tak sengaja muncul di belakang salah satu jendela. Mereka bertiga berlari ketakutan keluar dari tenda dan terpisah. Puak dan Shin tiba-tiba saja sudah berada di atas pohon. Mereka tak sadar apa yang terjadi. Sedangkan terjatuh dan kacamatanya lepas. Puak tiba-tiba datang memberinya kacamata. Mengambil dan memakai benda itu. Lantas, bu, rupanya itu arwah Aye yang menyamar. Kembali berlari sampai di titik ia bertemu dua sahabatnya itu. Mereka bertiga lalu berusaha pergi menggunakan perahu. Betapa kagetnya mereka. Di samping perahu itu ada sosok mayat yang diduga itu adalah mayat Aye. Nah, spontan berteriak memanggil Aye. Ia masih ingin memberitahu sahabatnya itu kalau Aye harus tahu kenyataan yang sebenarnya, dirinya sudah meninggal. Dengan tujuan Aye tak jadi arwah penasaran lagi. Benar saja, setelah teriakan tak lama Aye datang dalam mode hantunya. Nah, karena ketakutan, kedua temannya itu menyuruh untuk mengangkat mayat itu segera. Dan betapa kagetnya Puak juga Shin karena mayat itu adalah Di momen ini, Shin dan Puak lalu tak sengaja juga melihat mayat mereka yang ada di ujung sana. Aduh, kok mirip film The Others sih? Ucap Puak, yang mana Shin langsung kesal terkena spoiler lagi. Aye pun mendekat dan berkata ia sudah mencoba berusaha memberitahu mereka. Tapi teman-temannya malah ketakutan. Aye sudah tahu kalau mereka berempat sudah meninggal semenjak tenggelam di sungai tadi pagi, yang artinya mereka bertigalah hantu yang tak sadar diri. Mereka masih beranggapan tubuhnya adalah manusia, dan dari sini ucapan Puak juga terbalaskan kalau dirinya selalu beranggapan hantu itu identik dengan perempuan, dan ternyata mereka menjadi hantu laki-laki. Singkat cerita, ketiga orang itu mau kembali bersahabatan dengan Aye walau sudah menjadi hantu. Dan sesudahnya, Fobia pertama 2008 part ketiga pun selesai.